Shalom. Jemaat Kenisa, aduh rindu banget nih ngumpul bareng lagi setiap minggu sama keluarga kita. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Mungkin kalau ada yang masih di luar, boleh keundang untuk masuk. Kita mau betul-betul menikmati minggu kita, menikmati hadirat Tuhan. Aku bacakan Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari aku undang untuk berdiri, kita berdoa. Kalau kita mau memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama ya Tuhan, beribadah kepadamu. Kami bersyukur karena semua, gak kurang satu apapun, itu semuanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penjagaanmu ya Tuhan, peluputanmu ya Tuhan. Berkat yang Kau berikan kepada kami satu minggu yang lalu ya Tuhan, kami mau bersyukur ya Tuhan, kami mau juga ya Tuhan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan biarkan hati kami subur ya Tuhan, dan akhirnya ya Tuhan firman-Mu bisa berbuah. Dan kami bisa memberkati orang ya Tuhan ada di luar ruangan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi ya Tuhan. Kami serahkan acara kami pagi sampai siang hari nanti ke dalam tangan-Mu, supaya semuanya memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji, dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Kami beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Kami beri puji, dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Yesus, Raja segala raja. Yesus, Raja segala raja. kami mau masuk ke dalam gerbang-Mu Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya. Ku masuki gerbangnya, Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya. Dia girankanku, Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Oh Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka
bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab. Mari Kenisa sama-sama katakan, dia girakanku. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Thank you Jesus, terima kasih ya Tuhan. Yes. Mari sembah dia. Yes. Stand before you now, as honestly as I know how, broken by the days gone by. Spirit, help my soul to rise. Try my best, but still I fail. And even then, you're with me there. You remind me I'm a child of God, regardless of the things I've done. My hope is found in perfect love. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizon, stronger than all sin. Lord, your kindness, Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God. Your heart of God, yes, is all I want. They say that it's impossible, yes, to ever save a sinner's soul. But my God says to the prodigal, my beloved one, you're welcome home. Your
All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. All who ever love and trust Him, in His presence daily live. Oh, all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily. All to Jesus, all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Say your mercy. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than all sin. Lord, your kindness lead us to repentance, to the heart of God. Your mercy, your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizon, stronger than all sin. Lord, your kindness leads us to repentance, to the heart of God. Your heart of God is all I want. Is all I want. Di Mazmur 51 ayat 19. Sorry, yang next kayaknya. 17 ya. Nah. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan, mau kita datang ke Dia dengan hati yang hancur. Kok kayaknya berat banget ya. Susah banget gitu. Kayak, kok Tuhan kenapa hatiku harus hancur dulu gitu. Baru then you can accept my sacrifice gitu. Where are you God when my heart is broken gitu. Why is it so hard and kayaknya susah banget untuk lihat Tuhan gitu. Kayak Tuhan di mana waktu hati kita hancur gitu kan. Salah satu ayatku yang aku paling suka di Alkitab tuh ayat terpendek di Alkitab. Jesus wept. Tuhan Yesus menangis. Jadi ini ceritanya Lazarus kan. Waktu itu Lazarus sakit. Terus kakaknya dia punya 2 kakak cewek kayak aku. Terus Maria dan Marta gitu kan. Terus Maria dan Marta udah panik nih. Tuhan Yesus, the one you love is sick gitu kan. Yang engkau kasihi itu lagi sakit gitu kan. Sampai kakaknya Lazarus tuh tahu that Lazarus is his favorite gitu kan. Jadi dibilang the one you love is sick. Please come cepetan gitu kan. Tapi pas Tuhan Yesus nyampe, it's too late gitu kan. Ternyata udah meninggal Lazarus.
Terus Tuhan Yesus udah tahu sebenarnya tuh Lazarus bakal bangkit lagi gitu kan. Makanya dia datang telat. Pas Tuhan Yesus sampai, Maria sama Marta datang ke Tuhan Yesus nangis-nangis gitu kan. God, you're too late gitu. My brother is already dead gitu kan. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Seharusnya Tuhan Yesus bilang dong, jangan nangis, tenang aja. Dia bakal bangkit lagi. But that's not what he did. Jesus wept. Dia menangis gitu. Padahal dia tahu kan what's gonna happen next. Dia tahu kalau misalnya Lazarus akan bangkit lagi. But Jesus wept gitu. Kenapa? That's God's empathy gitu. When our heart is broken, God's heart is also broken gitu. With us gitu. Even though he knows gitu. Sebenarnya kita gak harus nangis gitu. Kita gak harus sedih. Tapi ketika kita sedih, God is sad with us gitu. Di Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berdosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. So he is a God who sympathize with us. He understands our feelings. Dan dia menangis bersama kita gitu. Jadi sekarang let's give with a broken heart. Dengan hati kita berikan segalanya kepada dia. Knowing that he's with us now gitu. When we are crying, when we are broken hearted, he's also broken and he's crying with us. Mari kita berdoa. Thank you Jesus that you are so good ya Tuhan. You are so close to us ya Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kita ya Tuhan. Dalam kehancuran kita, dalam kesedihan kita, you are with us and you are crying with us. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sekarang kita mau memberikan kepadamu ya Tuhan korban syukur kami ya Tuhan. Living an acceptable sacrifice ya Tuhan. Hati kita yang hancur ya Tuhan, kita berikan kepadamu ya Tuhan. Dalam segala kekurangan kita ya Tuhan, kita mau memberikan persembahan Tuhan. Please bless this offering ya Tuhan, so that it will be living and acceptable to you. Thank you Jesus, amen. Informasi transfernya ada di layar belakang. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Termanis di dalam hidup ini, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berkeluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku mau sembah Kau. Oh, oh. Kau yang termanis, Kau yang
segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allah, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Lord, I give You my heart, give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have Your ways in me. This is my desire. This is my desire, to honor You, Lord. Oh, in all my heart I worship You. All I have within me, all I have within me, I give You praise. All that I adore is in You. Oh, I give You my heart.
Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have you. Sing, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Sing, how great. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Let all sing, how great is our God? How great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God? Name above all names. You are worthy. Of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names. You are worthy of all praise. And my heart, will sing, how great name above, is our God. sing name above all names. Yes. Name above all names. You are worthy. Of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Always sing, how great is our God. Bapa, hati kami mengucap syukur selalu kepadamu. Karena kami hadir karena Engkau yang mengasihi kami. Bukan karena hebat dan gagah kami. Karena itu biarlah Tuhan sampaikan kebenaran firman-Mu. Bagaimana hati yang hancur itu berkenan kepadamu. Bukalah hati kami, khususnya juga di hari Pentakosta ini. Kami mengerti banyak rahasia yang akan kami dengar pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya. Puji Tuhan. Ya.
Pertama-tama saya bersyukur ya bisa hadir kembali ya untuk bisa melayani tempat ini GBI Kenisa. Terima kasih Pak Nino, Bu Meda ya, karena kasih sayang Tuhan kita bisa tetap kuat dan sehat ya. Walaupun sudah pergi orang tua kita ya, tapi saya sendiri bersyukur ya semuanya telah berjalan dengan baik ya. Baik, hari ini sesuai tema, saya akan mengajak kita untuk melihat satu pembacaan firman Tuhan tentang perumpamaan seorang yang seorang Farisi dengan seorang pemungut cukai ya. Saya lihat dulu. Seorang Farisi dan pemungut cukai. Kita lihat di Lukas, sebentar. Sorry. Ya. Lukas 18. Ya. Mari kita lihat dua konsep bagaimana cara kita menghadap Tuhan. Ya. Kita mulai ayat 9 ya sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, yang seorang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Perhatikan cara doanya yang salah. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi kalau orang bersyukur karena kasih sayang Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dia bersyukur karena saya orang hebat. Hati-hati. Jangan kita mengadakan pengucapan syukur karena saya telah begini. Ya, mesti kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan hidup saya. Ya, walaupun acaranya bisa sama, tapi sikap hatinya bisa beda. Ya. Lalu supaya dia lebih tinggi lagi, dia mau memperbandingkan dia dengan orang yang dianggap rendah. Yaitu tidak seperti pemungut cukai. Supaya dia naik lebih tinggi. Ya. Nah lalu ayat 11 dibilang apa? Ayat 12. Dia tunjukkan kebaikannya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Ya. Dia tunjukkanlah kelebihan-kelebihannya. Yang dia tahu dia pasti lebih hebat dari yang lain-lain. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh ya. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia datang dengan hancur hati. Ini bentuk namanya hancur hati. Dia rasa dia tidak layak adanya gitu. Ya. Nah kita dengar kabar baiknya ayat 14. Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jadi kalau kita datang ke tempat ini dengan sikap, dengan firman Tuhan. Lalu kita bilang, itu firman udah saya tahu tuh. Udah berkali-kali saya khotbahkan, itu tinggi hati. Tapi kalau didengar, nah saya pernah sampai khotbah ini. Tapi saya mau dapat lagi sesuatu yang baru dari sini. Nah itu beda. Ya. Nah tergantung sikap hati kita sekarang. Ya. Kita sudah dengar banyak firman dari banyak hamba Tuhan. Dan saya ingat sekali satu hari saya pernah menyampaikan dan mengajarkan tentang lahir baru. Saking seringnya menyampaikan lahir baru sampai semua ayat apal. Satu hari dalam acara kami diundang ke satu tempat. Kebetulan yang berbicara seorang pendeta senior. Dia menyampaikan hal yang sama. Begitu saya dengar ayat itu saya bilang, saya udah tahu nih ayat itu. Tapi saya di situ makin rendah hati saya. Kenapa? Kok saya mendengar sesuatu yang baru sama sekali. Di situ saya lihat,
saya nggak boleh sombong. Jangan mentang-mentang saya udah berpuluh kali menyampaikan khotbah itu, lalu saya katakan, wah saya udah dengar, udah tahu lah, saya bilang gitu. Ternyata waktu dia sampaikan, dia sampai terbelalak. Hah, kok artinya jadi begitu dalam dan luas ya, katanya. Nah itulah bedanya membaca cerita silat dengan baca Alkitab. Sekarang kita dulu masih suka kayak yang muda-muda nggak ngerti lagi apa itu cerita silat ya. Sesuatu kalau dibaca udah nggak kita baca lagi karena ya udah tahu ceritanya. Tapi firman Allah kita baca makin dalam, artinya makin dalam, makin banyak artinya. Ya, nah hari ini hari Pentakosta ya, memang dari sini saya akan kembali ke gereja, maka itu saya rada berwarna. Karena mereka bilang, kita pesta nih katanya. Kalau pesta jangan gelap-gelap ya katanya. Jadi mesti yang ceria. Maka itu saya ingat waktu saya di Belanda. Kalau lagi summer, hanya orang Indonesia yang pakai gelap. Mereka semua pakai terang, putih. Wah, nah, kalau kita kan nggak ngerti kan, beda budaya, kita keluar dengan gelap. Jadi kita malu sendiri. Kenapa saya gelap sendiri pakaiannya gitu. Jadi kayak orang asing, emang orang asing sih. Tapi setelah tahu baru kita menyesuaikan diri. Nah baik, Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya, Alkitab mengatakan semua kita harus mengalami Pentakosta. Ya, tidak kecuali mau gereja apapun harus mengalami Pentakosta. Pentakosta artinya pencurahan Roh Kudus yang terjadi saat itu untuk peristiwa lahirnya gereja. Ya, jadi waktu kita gereja lahir adalah hari Pentakosta. Disitulah dicurahkan kuasa Allah yang tidak terbatas supaya manusia yang terbatas menjadi tidak terbatas. Ada banyak pengajaran tentang Pentakosta, tentang pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu saya mau cuplik sebagian saja ya. Karena sangat luas pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita ya. Karena pertama kalau kita ambil judul-judulnya saja ya. Dikatakan dia adalah roh kebenaran ya. Yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan Roh Kudus juga akan menyatakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Waduh, bayangkan. Kalau mau dibuka ayatnya boleh, Yohanes 16 ayat 13. Jadi nomor satu kita lihat roh kebenaran itu membisai ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Bahkan dikatakan dia akan menyampaikan beberapa hal yang akan datang. Maka itu saya bilang begini, pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah melahirkan kita baru. Artinya manusia roh kita lahir baru. Ya. Ini prinsip pertama yang tidak bisa ditawar-tawar. Harus terjadi manusia baru. Kenapa? Selama manusia baru kita ini manusia kita belum dilahirkan kembali, kita belum bisa mengerti firman Allah. Ya. Alkitab mengatakan manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena baginya itu satu kebodohan. Ya. Karena itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan gak bisa diterima kalau kita belum lahir baru. Karena firman Tuhan tidak bisa diterima dengan akal. Firman Tuhan tidak ditetapkan untuk diterima dengan akal. Tapi firman Tuhan bisa diterima dengan roh. Kapan kita kehilangan fungsi roh kita? Waktu Adam jatuh dalam dosa. Ya, coba kita buka Kejadian 2 ayat yang ke-4, Kejadian 2 ayat yang ke-17. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Jadi kalau Adam tidak makan buah itu, Adam gak mati. Kalau Adam gak mati-mati namanya Adam memiliki hidup yang kekal. Jadi waktu Adam diciptakan Allah, Adam itu makhluk yang kekal. Dialah gambar dan rupa Allah.
Ya. Oleh karena itu Tuhan katakan pohon pengetahuan baik dan jahat ini buahnya jangan kau makan. Sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Dan kita tahu waktu Adam memakan buah itu, kita katakan Adam telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang paling terkenal, akibat jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, karena jatuh dalam dosa dia makan buah itu, dia kehilangan yang kedua apa? Hidup yang kekal. Ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya saya kembali dapat hidup kekal? Jawaban cuma satu. Saya nggak nanya kepada orang itu, kamu jabatan di gereja apa? Kamu udah sekolah teologi belum? Kamu rajin ke gereja enggak? Bukan itu jawabannya. Bahkan saya katakan, kamu udah dibaptis enggak? Ya bagus juga pertanyaan itu, tapi kayaknya masih belum tepat. Pertanyaan cuma satu, apakah engkau sudah terima Yesus atau belum? Kalau dia katakan, tapi saya ini pendeta loh, saya cuma nanya, udah terima Yesus belum? Setiap orang di ruangan ini yang belum pernah terima Yesus, sebenarnya dia belum dapat hidup yang kekal. 1 Yohanes 5, ayat 11, 12, 13. Karena ini ayatlah yang merubah hidup saya 40-an tahun yang lalu. Ya, ayat ini berbunyi begini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah, bukan akan, Allah telah sudah terjadi. Mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di mana? Dalam anaknya. Anak huruf besar artinya Yesus. Maka itu ayat 12 mengatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup apa? Hidup yang kekal. Jadi pertanyaan saya untuk tahu orang itu sudah memiliki hidup kekal kembali atau tidak, hanya kapan terima Yesus. Oh, kapan? Emang perlu terima Yesus? Nah ketahuan nih, masih ke neraka. Ini pertanyaan penting karena Adam kehilangan hidup kekal waktu dia makan buah itu. Mesti ada jalan keluar dong. Berarti Yesuslah yang menjadi hidup yang kekal bagi kita. Dan keselamatan gak boleh mudah-mudahan. Keselamatan harus pasti. Kita buka ayat yang ke-13. Oh ini dia udah. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu hidup kekal. Bukan mudah-mudahan, tahu adalah pasti. Dan saya mengatakan kalau saya pasti hidup kekal dan saya hidup dalam rencana Tuhan, saya pasti memiliki hidup kekal selamanya. Ya. Kalau saudara mengajarkan orang, you terima Yesus, you pasti selamat. Tapi pasti nggak selamat terus, belum tentu. Gimana ya? Bagaimana kalau saya sampaikan kepada orang Islam, Pak, kalau Bapak mau percaya Yesus, Bapak pasti selamat. Selamat terus enggak? Tergantung. Tergantung apa? Amal ibadah. Oh, kayak agama saya yang dulu, tergantung semoga arwahnya diterima di situan sesuai apa? Amal ibadah. Jadi ini gimana nih Pak? Saya udah terima Yesus. Keselamatan saya kekal apa enggak? Sebenarnya sih kekal. Cuman ada yang mengatakan bisa hilang katanya. Jadi hilangnya gimana? Ya itu yang diajarin begitu. Jadi saya mengajarkan bagaimana nih ke orang yang agama lain. Kalau dia mau percaya Yesus. Dia pasti selamat selamanya atau selamat sementara. Ini menentukan loh. Untung aja saya punya firman. Yang memberikan pada saya satu keyakinan. Bahwa keselamatan saya miliki kekal selamanya. Yang lain masih belum amin Pak. Mari kita lihat ayatnya. Kita buka sama-sama. Yohanes 10 ayat 27. 28. Domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka dan apa? Dan aku mengenal mereka dan mereka apa? Mengikuti aku. Wah, untung ada ayat ini. Jadi saya punya jaminan hidup kekal selamanya. Ayat berikutnya apa? Ayat 28. Dan aku memberi mereka hidup yang kekal kepada mereka dan mereka apa?
pasti berapa lama? Tidak akan binasa sampai kapan? Selama-lamanya. Halo. Mau yang hilang, mau yang kekal? Yang kekal dong, selama-lamanya. Ini kata Yesus loh. Tapi kata pendeta itu hilang katanya. Ya terserah mau ikut pendeta, mau ikut Yesus. Kalau saya ikut Yesus. Ya gimana kita mengajarkan orang supaya mereka yakin keselamatan selamanya. Kalau kita ajarkan mereka yuk selamat hari ini, besok belum tentu. Wow. Bertentangan banget dengan ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oh ini kan perkataan luar biasa. Ya, dan seorang pun tidak akan merut mereka dari tanganku. Maka itu jangan bicara tentang pernikahan kepada orang yang masih bayi atau orang yang masih remaja. Jangan, gak ada gunanya. Jangan membicarakan hidup kekal dan manusia roh kepada orang yang keselamatan lain belum jelas. Kita mesti tahu sejak kita terima Yesus, kita punya hukum yang berbeda. Hukum yang berbeda ini banyak orang nggak ngerti. Ya, cuman ahli hukum aja yang ngerti. Ya. Sekarang ya, apa sih perbedaan perjanjian baru? Di mana perjanjian baru dimulai ada kata sekarang. Perjanjian baru dimulai di mana? Dari kebangkitan Kristus. Itu perjanjian baru dimulai. Waktu Yesus bangkit, kita melihat sesuatu yang berbeda dengan semua agama lain. Dengan semua pengajaran di perjanjian lama. Maka itu kalau mau tahu perbedaannya, ikuti di Alkitab ada berapa kata sekarang. Kalau udah kata sekarang jangan hidup dengan cara yang lama dong. Ya. Mau tahu bagaimana Allah mengajarkan pada kita tentang revolusi doa? Mari kita lihat baik-baik. Kita buka sama-sama Yohanes 4. Revolusi doa. Saya pakai istilah revolusi, habis banyak istilah revolusi sekarang. Nah, kita lihat saja mulai ayat yang ke 19. Ya. Kita baca sama-sama ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Terus, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah lihat. Jadi dia bilang begini, kalau kami menyembahnya di gunung ini, kata orang Samaria itu, perempuan Samaria. Kalau engkau katakan engkau menyembahnya ke Yerusalem. Ini bicara kiblat. Ya. Bicara apa? Kiblat. Ya. Kata Yesus kepadanya, nah ini revolusinya nih. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Artinya mulai hari ini kamu akan menyembah bukan ada kiblatnya. Bangsa Israel kiblatnya kemana? Ke Yerusalem. Orang Samaria kiblatnya ke gunung ini. Saudara kita umat Islam kiblatnya kemana? Ke Ka'bah di Mekah. Tapi Yesus mengatakan ayat 21, percayalah kepada aku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menjadi Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini revolusi loh. Ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini revolusi lagi. Kenapa banyak orang menyembah Tuhan dia gak kenal siapa Tuhannya. Tapi kita kenal Tuhannya. Maka itu dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun mengenal Bapa. Kalau bukan anak yang menyatakannya. Pertanyaan sekarang. Bagaimana Yesus menyatakan Bapa kepada kita? Kepada murid-muridnya. Sampai Filipus mengatakan tunjukkan kepada Bapa. Itu sudah cukup. Maka itu kalau kita belum punya Bapa dalam hidup ini. Rasanya gak cukup deh.
Coba nanti tanya anaknya Pak Nino aja. Kalau dia nggak punya bapak, dia mau sekolah mau apa-apa mikir loh. Tapi kenapa sekarang dia rasa aman? Ada bapaknya. Yang bisa ngurus, yang bisa membantu, dan sebagainya. Dia bisa menasihati, bisa mendoakan dan sebagainya. Kalau saudara nggak punya bapak, emang gak enak. Segala satu siapin sendiri. Segala satu mesti melindungi diri sendiri. Maka itu semua kita harus punya bapak dong. Yang bisa menjaga kita, melindungi kita. Kalau enggak kita ini yatim piatu loh. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 14. Dalam Yohanes 14 ya, Yesus berkata begini, ya. Ya. Mulai ayat 6 dan 7 saya baca saja, nanti ayat 9 kita baca sama-sama. 6, 7, 8 saya baca sendiri. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, ayat 8, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami, itu sudah cukup bagi kami. Maka itu kalau orang gak punya Bapa, hidupnya gak bakal cukup nih. Ya, tahu nggak? Kalau kita punya bapak, kita nggak pernah mikirin tentang masa depan kita. Kita nggak akan khawatir tentang masa depan kita. Kenapa? Karena kita tahu belum kita mikirin bapak sudah menyediakan yang kita butuhkan. Pernah dengar ayat itu? Coba saya tunjukkan ayatnya dulu. Kita buka Matius 6, ya, ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan, apa yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Terus ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita khawatir, besok makan apa ya, besok minum apa, besok pakai mobil apa, pakai rumah apa, pakai pakaian apa, pakai tas apa, semuanya pakai. Khawatir itu semuanya. Tandanya apa? Kita sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kenapa kita jadi aman rasanya? Karena kita punya Bapa yang di sorga. Akan tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Belum kita pikirkan, Bapa udah tahu yang kita butuhkan. Waktu Abraham harus mempersembahkan anaknya. Dia bawa kayu bakar, anaknya nanya, Pak, persembahannya ada di mana? Nanti Tuhan sediakan, dia bilang gitu. Padahal dia nggak tahu yang dia mau dipotong siapa, anaknya. Saya mau kasih tahu, ini cerita kalau dibikin adegannya seru banget. Karena sampai di atas, dia siapin kayu, tahu apa yang terjadi? Ishak dia ikat. Kalau Ishak nggak diikat, dia keburu lari. Bayangin, Pak, diapain saya Pak? Ntar saya ikat dulu ya. Kalau nggak ada kerjasama antara Ishak dengan Abraham, Ishak nggak bakal bisa diikat. Dan nggak bisa mau dibunuh gitu kan. Pasti waktu dibilang, Pak nanti korbannya apa? Kamu korbannya. Hah? Kabur kan, kabur dia. Bahkan kita katakan pagi-pagi Abraham udah keluar bawa anaknya. Kalau dicerita lagi sama Sarah, pasti sesuatu terjadi. Nah Ishak, kamu lari ya. Abraham kayaknya udah agak rada lain pikirannya. Maka itu pagi-pagi dia berangkat kan. Nah Ishak ini juga, ini kalau di film baru kita bisa ngerti deh. Ih ngeri bener ya. Ishak itu tahu nggak? Bawa korban yang pembantunya dibawa semua, nggak ikut yang 2 orang. Sampai di atas, nggak ada Pak, ininya korbannya ada, nanti Tuhan siapin. Dia gitu. Padahal dia tahu anaknya yang mesti dipotong kan, dipersembahkan. Dia siapin kayu, berarti dia suruh anaknya kan naik kan. Dan anaknya nurut kan, kalau enggak kan pasti terjadi perkelahian. Akhirnya dibacok pak atau dipukul kelengar, nah baru bisa diikat kan. Ini enggak kan, Ishak diikat, ini kalau enggak anaknya baik juga susah nih. Ishak diikat, udah diam, ini mau diapain Pak, tenang aja kamu nak. Lalu udah mau ditusuk begini, tiba-tiba malaikat bilang stop,
Jangan. Berarti apa? Ishak juga anak yang baik. Dia ngerti bahwa bapaknya harus mempersembahkan dia. Maka itu dia diemnya diikat, tinggal dipotong, dia diemnya dia merem. Tapi waktu dia mau tusuk, tiba-tiba malaikat kata, stop, cukup. Aku tahu engkau beriman. Lihat di sebelah sana, ada domba yang tersangkut tanduknya. Ambil dia. Jadi artinya apa? Belum Abraham pikirin, Allah udah menyiapkan korban yang disiapkan. Itu namanya Yehova Jireh. Nah kalau kita tahu kita punya Bapa, kita nggak perlu takut apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Kenapa? Karena sebelum kita pikirkan Bapa sudah tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Ini kelebihannya. Kalau punya Bapa, kalau nggak punya Bapa ya mikir terus dan khawatir terus. Jadi kalau orang nggak punya Bapa, mau nggak mau, yang dia jadikan patokan uang. Patokan apa? Uang. Sumber khawatir karena kita nggak mengandalkan Bapa tapi uang. Ayat 24 tolong kita lihat. Kayaknya udah pernah saya sampaikan sedikit deh yang lalu. Belum ya? Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Jadi kita tidak bisa, nggak mungkin kita mengabdi kepada dua tuan. Kalau enggak kita mengasihi yang satu dan apa? Membenci yang satu. Mengindahkan yang satu atau tidak mengindahkan yang lain. Maka itu kalimatnya dikatakan kamu tidak mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Gimana ngejelasinnya nih? Ya, menjelasinya kalau saya tanya apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau jawab iya, maka saya tanya kedua, apakah engkau membenci uang? Kalau saya bilang nggak bisa membenci uang, ayat ini nggak jadi. Karena ayat ini mengatakan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ngerti nggak sih? Kayaknya mesti saya turun ke bawah. Ini kuncinya sih. Pertama kita mesti bisa benci uang. Yang kedua kita tidak boleh cari uang. Siapa yang mau ditanya? MC kita aja ya, MC kita. Ya. Tadi siapa namanya? Edo ya. Edo, apakah Edo mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Iya. Apakah Edo membenci uang? Iya. Iyanya nggak sama ya. Iyanya lebih pelan. Tapi betul, Edo mesti katakan saya benci uang. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita mengasihi Yesus, kita mesti membenci uang. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon bersamaan. Dari mana saya tahu seseorang itu mengabdi kepada uang? Kalau dia mengabdi kepada uang, langsung ayat berikutnya, hidupnya khawatir. Ayat 25. Coba lihat ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang kau makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kau pakai. Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan dan hidup itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Yang nomor satu mesti tentukan. Kita lebih mengasihi siapa? Dan gak bisa dua-duanya. Jadi maksudnya gimana ini? Bagaimana mempraktekkan ayat ini? Gini misalnya. Kita datang ke gereja sudah mempersiapkan persepuluhan kita. Ya. Ya. Di sini masih tetap mengakui persepuluhan kan? Memang ada di tempat lain yang enggak, kita serah aja. Padahal di ayat ke-6-nya dari Malaikat 3 dikatakan persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya memang ada yang rada-rada sih. Enggak apa-apa lah kita. Ada kekacauan sedikit di dunia persilatan. Gimana? Itu kan milik Tuhan, masih nggak perlu lagi dikasih Tuhan. Itu penyesatan loh orang itu. Bahaya tuh orang itu. Tapi makanya itu saya balik lagi ke sini deh. Jadi kenapa orang khawatir waktu dia mulai
bingung antara apakah saya mengasihi Tuhan atau mengasihi uang atau materi, mamon. Ya. Nah gini contohnya. Dia datang ke gereja mempersiapkan persembahannya. Dia udah tahu hari ini saya kasih persembahan sekian. Belum dia mau masuk ke gereja, baru parkir kendaraan, tiba-tiba ada kering, ada bunyi telepon. Ya halo, diangkat. Ini Bapak ini, ya kenapa? Pak, saya ingin mengingatkan Bapak cicilannya udah yang ketiga kali belum bayar. Kalau tidak juga maka hari ini kendaraan Bapak akan saya ambil. Jangan begitu dong katanya. Bapak karena udah 3 kali Pak. Pada pengingatan pertama udah kami kasih, pengingatan kedua kami kasih, pengingatan ketiga kami ambil katanya. Emang Bapak tahu kendaraannya di mana? Tahu dong Pak. Kami tahu GPS-nya sih. Wah, dia tahu GPS di kendaraan. Wah ketahuan. Terus dia bilang, tapi gini deh, jangan dulu Pak ya. Nanti habis gereja saya akan bayar. Oh ini orang gereja, pantas banyak orang gereja suka begini katanya. Gitu lagi. Jangan gitu dong, jangan tersinggung saya katanya itu. Itu tukang kredit bisa aja ya, orang gereja lagi dimarahin. Dia bilang, oke, kalau gitu berapa bayarnya katanya. Begitu dibilang bayarnya dia kaget, kau bayarnya pas dengan perpuluhan yang dia mau kasih. Di situ dia mulai bimbang. Kasih ke Tuhan atau kasih ke debt collector. Terus dia bilang, Tuhan engkau maha pengasih dan pengertian. Debt collector kurang ajar, tukang ngancem. Nah di situ ketahuan. Dia mengasihi materi dan membenci uang. Membenci siapa? Membenci Tuhan. Maka itu kita mesti belajar mengatakan apa? Saya akan mengasihi Tuhan saya. Dan karena itu saya rela kehilangan segalanya untuk Tuhan saya. Mesti gitu. Di situ dikatakan bahwa kita mengasihi Tuhan lebih daripada materi atau uang. Nah yang kedua, pertanyaan kedua belum selesai. Maka itu saya belum naik panggung. Pertanyaan kedua adalah mulai hari ini Edo jangan cari uang. Kita lihat ayatnya dulu, ayat 32. Ya. Ayat 32 tadi kita baca. Ayat 32, sebab itu janganlah kamu khawatir. Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau kita khawatir mikirkan apa yang harus kita cari dan sebagainya. Artinya apa? Berarti kita tidak mengenal Allah yang menjadikan segala satu. Jadi mulai hari ini kita nggak boleh cari uang, Edo. Ya, tapi apa? Tapi cari apa? Baca ayat 33. Tapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gini contohnya ya. Ceritanya begini. Coba kita mendengar begini. Satu hari ada seorang anak yang selesai wisudanya. Wah semua keluarga senang. Selamat ya gitu. Habis itu kemudian dia menamar kerja. Dia bilang, Mah saya diterima di 3 perusahaan. Waduh anak mama hebat sekali mah. Lah di mana Pak? Yang perusahaan pertama Mak itu menyatakan saya diterima dengan gaji awal 25 juta. Hah? 25 juta? Sebagai lulusan baru. Hah? Hebat sekali ya. Yang kedua diterima juga Mah. Ya itu 7,5. Oh luar biasa juga. Yang ketiga berapa? Yang ketiga UMR Mah. Ya nggak apa-apa lah katanya. Kamu mau terima mana? Saya bekerja untuk cari uang Mah. Loh jangan nak. Tanya dulu. Kalau yang gede itu hari Minggu bisa ke gereja apa enggak? Tanya itu yang penting. Wah dia bilang nggak bisa Mah. Karena hari Minggu itu omset paling gede masuknya. Jadi saya mesti masuk. Oh. Janganlah nak. Buat apa kamu sibuk di situ dan nggak sempat ke gereja? Bisa diatur nggak? Kamu sorenya masuk, paginya nggak bisa Mah. Hari Minggu itu full saya mesti masuk. Maka itu gajinya gede Mah. Mama bilang jangan deh,
Tapi mak kita mesti cari uang dong mak. Jangan nak katanya. Coba cari doa, tanya sama Tuhan yang mana. Akhirnya karena suruh mama suruh, ya udah saya dapatlah. Akhirnya saya pertimbangkan yang bisa saya tetap melayani di gereja dan saya bisa ke gereja itu yang UMR mah. Ambil itu nak. Nggak tahu. Memang dia kesal juga, dia mau cari uang yang gede nggak dikasih. Tapi disuruh cari yang kecil supaya apa? Bisa mencari kerajaan Allah juga, bisa mencari firman Tuhan juga di gereja. Tapi dia kaget, dalam 3 tahun gajinya udah naik mendekati yang 25 juta. Kenapa kok bisa gitu mak? Mereka lupa, semua akan ditambahkan. Mereka lupa kalimat itu, carilah kerajaan terlebih dahulu, semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan terus sama Tuhan. Karena Tuhan lihat hati kita untuk Tuhan. Maka itu kata kunci penting loh. Pertama harus belajar benci uang. Yang kedua jangan cari uang. Edo ya. Karena semua akan disediakan, betul. Kalau saya topik ini saya cerita hidup saya, wah menarik sekali. Tapi hari ini lagi bicara Pentakosta, ini pun waktunya tinggal sebentar lagi nih. Berapa menit lagi? Timekeeper mana timekeeper? Oke, sambil nunggu ya. Baik. Jadi kita harus tahu bahwa nomor 1 kita mesti punya Bapa. Ya. Kalau kita tidak punya Bapa, ya susah. Nah cara memiliki Bapa, caranya gimana? Kembali lagi terima Yesus. Waktu kita terima Yesus bukan saja hidup kekal kita miliki, tapi kita jadi anak Allah. Coba kita buka Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah sebabnya karena kita terima Yesus, kita anak Allah. Mulai hari ini kita bisa katakan Bapa kami yang di sorga. Waktu kita dalam Bapa kami di sorga berarti kita punya 2 Bapa. Bapa jasmani yang membendihi kita. Dan Bapa rohani yang di sorga. Berarti kita makhluk apa? Kita adalah makhluk roh, karena itu kita bisa berhubungan dengan Bapa. Kita juga makhluk jasmani, karena kita ada di bumi. Maka itu kita harus selesaikan, revolusi doanya belum selesai. Kita kembali lagi ke Yohanes 4. Cepat. Yohanes 4. Tadi sudah sampai ayat 22. Ya. Ayat 23 sekarang. 22 tadi ya. 22 dulu. Jadi kita harus menyembah Bapa. Enggak seorang pun bisa mengenal Bapa. Tapi kita bisa mengenal Bapa dari Yesus. Karena apa? Yesuslah memperkenalkan dirinya. Yesus mengatakan pada Filipus, barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa. Jadi kita mengenal Allah kita dari mana? Dari Yesus. Yesuslah mewahyukan siapalah Allah sebenarnya melalui Yesus. Ya, coba kita lihat lagi. Yohanes 14 tadi. Ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa Yesus apa? Gimana sih Filipus udah sekian tahun sama-sama. Gak kenal juga siapa aku gitu. Baca. Ayat 9. Kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus. Namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak tahukah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Baca ayat selanjutnya. Tidak percaya engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang kuatan padamu tidak aku kuatan diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi kalau kita lihat Yesus, kita lihat Bapa. Semua sifat dan natural Bapa ada dalam Yesus. Jadi kalau orang kata nggak kenal Bapa karena mereka nggak pernah kenal Yesus. Nah murid-murid Yesus jadi sekarang ngerti Bapa itu bagaimana, lihat aja Yesus. Sekarang Edo. Saya nggak usah turun nih biar nggak lama. Edo, bagaimana
orang sekarang bisa melihat Yesus supaya bisa mengenal Bapa. Gimana caranya? Ya, yang waktu Yesus masih hidup kan bisa lihat. Oh, Bapa tuh kayak gini. Sifat Yesus tuh sama sifat Bapa sama. Sekarang Yesus udah meninggal 2000 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana saya mengenal Bapa di sorga? Karena Yesus sudah nggak ada. Secara dunia, secara fisik Yesus nggak ada di bumi. Bagaimana Edo supaya saya bisa mengenal Allah yang dalam Yesus? Jawabnya Edo bilang gini, lihatlah saya. Sayalah surat Kristus yang terbuka yang bisa dilihat oleh semua orang. Jadi sekarang orang bisa melihat mengenal Bapa lewat siapa? Lewat Yesus. Yesus di mana? Yesus yang dalam dirinya Edo. Maka itu kalau Edo katakan Edo dalam Kristus, maka hidup Edo akan sama seperti Yesus. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 6. Wah, ini ayat saya dengar 40 tahun yang lalu dan langsung membekas dalam diri saya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Edo, biar orang lihat Edo, orang lihat Yesus dalam hidup Edo. Itulah maksudnya. Maka itu kita nggak boleh bilang lagi, jangan gitu kan saya ini manusia daging, tak berdaya dan lemah dan hidup. Jangan bilang gitu. Di dalam Kristus aku dapat melakukan segala perkara. Karena pengertian kita sebenarnya bukan saja saya diselamatkan karena saya terima Yesus, tapi saya bergerak dengan pasti kembali kepada gambar dan rupa Kristus. Itu tujuan kita. Kembali pada gambar dan rupa Kristus secara roh. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan kita bukan bilang begini, memanglah saya orang begini, agak susah diatur. Bertobat tuh orang ngomong gitu. Memang habis gimana ya saya ini lemah. Bertobat orang ngomong gitu. Kita mesti kembali kepada gambaran rupa Kristus. Bahkan kita harus bisa melakukan apa Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Nah, saya buka rahasianya ya. Saya tunjukin dulu ayatnya. Nah saya buka rahasianya. Karena waktunya nih. Coba kita buka dulu ayatnya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Bahkan pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi pada Bapa. Jadi Yesus itu tidak mengerjakan seluruh pekerjaan. Supaya kita menyelesaikan pekerjaan yang harus kita selesaikan. Yesus yang kasih contoh. Tapi selanjutnya Yesus kasih contoh, kita yang mesti mengerjakan seluruhnya. Ya, maka itu kenapa waktu masuk ke bait Allah, ada orang yang lumpuh sejak apa? Sejak lahir. Padahal Yesus dengan muridnya udah berkali-kali masuk bait Allah. Tapi kenapa saat ini di Kisah Rasul 3, Petrus masuk dan Yohanes ke bait Allah, orang yang lumpuh itu enggak diapa-apain sama Yesus. Kan itu gilirannya siapa? Giliran Petrus ngidupin, menyembuhkan. Yesus tahu kasih jatah-jatah buat kita. Kalau dia kerjain semua, nanti kita nggak ada kerjaan apa-apa. Maka itu dia berkata apa? Mas perak aku tak punya. Maka itu khotbah bukan menjalankan apa yang dikehendaki oleh jemaat. Khotbah yang benar adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk jemaat. Ya, maka itu Petrus waktu diminta mas perak, dia bilang mas perak aku tak punya. Tapi apa yang aku punya,
kuberikan padamu. Apa yang Tuhan mau aku kasih tahu padamu. Bukan apa yang kamu mau Mas Perak. Dia bilang apa? Berjalanlah. Dan dia berjalan supaya dia tidak minta-minta lagi. Karena Tuhan gak mau kita hidup dalam kelemahan kita. Nah sedikit saya buka rahasianya. Coba kita buka Kejadian 3. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalimat meremukkan dalam bahasa Inggrisnya bukan meremukkan. Coba baca ayatnya, bahasa Inggris. Keluarkan bahasa Inggris. It shall bruise. Bruise artinya apa? Memar. Yesus menyatakan dia akan bikin memar. Tapi kitalah yang nanti akan menghancurkannya. Bagian kita yang menghancurkan. Bruise itu artinya memar. Tapi bagian kita menghancurkannya. Kita baca sekarang Roma 16 ayat 20. Ini contoh-contoh yang memang ada 8.000 kata dalam bahasa Indonesia yang nggak pas sama bahasa Inggrisnya. Sehingga kalau kita agak susah ngerti, lari ke bahasa Inggris. Sebab saya tahu saya juga susah kalau baca bahasa Ibraninya. Nanti bisa, karena bahasa Inggrisnya hampir sama mendekati bahasa Ibraninya. Ya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan apa? Menghancurkan. Bukan saya bikin memar tapi menghancurkan. Kita menyelesaikan tugas yang Yesus harus, yang Yesus minta supaya kita menyelesaikan. Yesus memulainya, kita menyelesaikannya. Maka itu kenapa kita mesti kembali pada gambar rupa Kristus. Sehingga dikatakan demikian apa? Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi bukan memamarkan tapi menghancurkan. Nah oleh karena itu jangan kita merasa, waduh masa saya lebih hebat dari Yesus. Tidak. Karena semua yang kita minta dalam nama Yesus, Yesus yang mengerjakannya buat kita. Nah, kita belum selesai tentang revolusi doa. Sedikit lagi, 2 ayat lagi. Kita kembali ke Yohanes 4. Waduh. Oh, masih ada waktu kan? Baru 11.55. Ya, Yohanes 4. Habis kalau nggak digituin saya pembicara jam-jaman sih. Ya, Yohanes 4 udah ya. Nah ayat 22 tadi kan, kita udah sampai 22 kan. Yohanes 4 ayat 22 bahwa kita mengenal yang kita sembah. Banyak orang hanya ya nggak kenal gitulah. Ya, kalau kita menyebut Allah itu Bapa, bukan Yahweh, bukan Elohim, kita bilang Bapa. Waduh, itu udah hubungan paling dekat, paling hebat Bapa itu. Ya, dan statusnya paling tinggi apa? Anak Allah. Gitu dong. Yesus aja juga anak Allah. Tapi ada orang mengatakan enggak, yang paling tinggi itu mempelai. Yang paling tinggi itu hubungan dengan domba dan gembala. Bukan, itu hanya ilustrasi tentang relasi. Tapi hubungan yang paling pasti adalah kita anak Allah. Maka itu punya mewarisi kerajaan Allah. Ya. Sekarang ayat yang 23. Nah ini dia yang bagus nih. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kuncinya di ayat 24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti kalau kita belum dilahirkan kembali, fungsi roh kita belum berfungsi seperti awalnya, kita belum bisa menyembah Tuhan. Kalau kita tidak dilahirkan kembali oleh roh, kita juga belum menjadi manusia yang namanya lahir baru. Lahir baru pun itu baru titik terendah dari manusia rohani. Karena kita tidak cukup lahir baru, kita harus menjadi ciptaan baru. Ya. Kita bukan cukup jadi bayi rohani, tapi kita menjadi manusia rohani. Coba kita cuplik sedikit keterangannya.
Belum ada yang kasih jam, jadi saya terus jalan nih. Kita buka sekarang ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 1. Jadi jangan heran ya. Banyak orang dia pikir lahir baru udah segalanya. Baru kelas 0 lahir baru. Ya. Dan saudara-saudara, pada waktu itu, oh ya, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi setiap manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus artinya apa di sini? Mana Edonya kok hilang deh? Oh Edo. Artinya apa nih Edo? Apa artinya? Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Artinya apa? Berarti dia sudah terima Yesus, tapi masih bayi rohani. Ya, dalam bahasa Inggrisnya babes in Christ. Dalam bahasa Yunaninya peninos, artinya bayi rohani. Jadi waktu kita terima Yesus, kita bukan jadi manusia rohani, kita menjadi bayi rohani. Ternyata bayi rohani ini kalau nggak dibimbing oleh seorang pemimpin rohani, sampai kapanpun tetap masih bayi. Coba lihat ayat yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum menerimanya. Dan sekarang pun, kenapa ada dua kejadian? Ayat pertama, ya baik. 1:40, jam berapa saya berapa? Kok 11:59 saya sini? Ya udah, jadi 3 menit lagi ya. Oh 2 menit lagi ya. Salah jam saya. 1:25 bukan ah. Ini 11:59. Oke nggak apa-apa deh. Jadi begini. Di ayat pertama dikatakan pada waktu itu. Apa artinya? Terus sekarang dikatakan dan sekarang pun berarti ada 2 waktu kan. Ternyata begini, Paulus itu mengadakan perjalanan 3 kali. Yang keempat kali nggak dihitung perjalanan karena keempat kali itu mau dibawa ke Roma untuk dibunuh. Yang pertama dia nggak ke Korintus. Perjalanan yang kedua dia pergi ke jemaat Korintus. Ini yang terjadi. Orang baru lahir baru dia nggak bisa bicara seperti manusia rohani. Tapi di ayat yang ini sekarang pun berarti ini perjalanan ketiga. Paulus datang lagi bilang ya ampun. Kamu gak bertumbuh ya katanya. Udah berapa tahun saya ketemu lagi sekarang sama aja kelakuannya. Begonya sama, dendamnya sama. Ngomongin orang sama aja katanya. Gak berubah nih orang katanya. Nah tahu gak ternyata jemaat yang lahir baru yang gak dipimpin, gak ada saat teduhnya atau tidak ada komselnya. Komsel apa di sini namanya? Komselnya itu seperti ayat ini. Biang kerok perpecahan gereja. Baca ayat ketiga. Maka itu cowok seminggu sekali itu bakal jadi biang kerok itu. Kenapa? Karena dia nggak diajar untuk bertumbuh. Dia mesti ada waktu dong untuk dikomselkan. Ya, coba ayat ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi kita tuh yang lahir baru mesti dibangun kembali kepada gambar rupa Kristus. Itulah manusia dewasa. Manusia roh yang dewasa. Jadi saya harap pekerjaan Roh Kudus masih banyak yang belum disampaikan. Tapi kita baru bicara Roh Kudus melahirkan kita kembali. Lain kesempatan kita bilang bukanlah mereka kembali kita. Dari dalam diri kita akan mengalir aliran kehidupan. Ya. Jadi kita nggak perlu hari Pentakosta lagi. Karena setiap kita menyampaikan terjadi Pentakosta buat kita. Sehingga di seluruh dunia roh Allah bekerja.
Ya, kenapa? Melalui pribadi-pribadi yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, meneruskan lagi itu kepada orang-orang lain lagi. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, hari ini hamba berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus turun atas jemaat-Mu di sini. Tidak ada jemaat yang lemah, tidak ada jemaat yang tidak berubah. Tiap hari mereka dengan firman dan kuasa Roh Kudus, mereka dirubah kembali kepada gambar dan rupa Kristus. Mereka jadi orang-orang pemenang, bukan yang kalah, bukan pecundang. Mereka orang-orang yang berhasil dalam hidup mereka. Mereka orang-orang yang tidak terkalahkan. Mereka juga orang yang tidak akan tergoncangkan. Unshakable. Karena mereka dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapak. Pakai kami semua. Terus bertumbuh. Menjadi berkat bagi siapapun kami bertemu. Karena kami adalah kehidupan roh yang membuat kami terhubung dengan sorga. Dan kami menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Luar biasa. Itulah kalau pengajar yang Mbak Firman seperti itu. Detail semuanya, diajarin semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Dr. Royandi. Pada pagi hari ini kita boleh diberkati, dikasih pendalaman lagi. Dan oleh karenanya betapa penting kita untuk menerima Roh Kudus. Untuk diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjadi pelaku firman yang tadi. Wow, luar biasa. Luar biasa. Amin, 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 amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih untuk hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena pengajaran Tuhan jelas ya dan amin Bapak. Bahwa tugas yang Tuhan berikan kepada kami sangat jelas. Bahwa Engkau memberikan kami bagian yang harus kami selesaikan Tuhan. Dan kami dibakar Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami sendiri bekerja. Engkau memberikan kami Roh Kudus Tuhan untuk menjadi kekuatan kami. Untuk menjadi pelaku-pelaku, petugas-petugas yang Tuhan sudah siapkan. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Tuhan Yesus. Terima kasih untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga supaya kami juga dari hari ke hari disempurnakan dari hari sehari. Pertumbuhan kami, pembauran budi, semakin hari semakin menyerupai gambaran Khalik Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Royandi. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pakai lebih heran lagi. Kemanapun Tuhan utus, pakai dengan heran. Ibu juga yang pelayanan di gereja juga pada pagi hari ini, Tuhan pakai suami istri ini. Keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Baik dalam pelayanan rohani maupun dalam pelayanan kesehatan juga. Pak Royani sebagai dokter juga. Sebagai kepala rumah sakit juga. Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami semua yang pada pagi hari ini aku berdoa. Biarlah sungguh Tuhan. Waktu tadi didoakan Roh Kudus turun. Kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadikan kekuatan, menjadi roh kebenaran bagi kami Tuhan Yesus. Menjadi hikmat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Sebab Bapak kami katakan kami tidak dapat berjalan tanpa roh Tuhan ada dalam kami. Seperti Daud mengatakan Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Demikian kami mengatakan Tuhan kami tidak dapat hidup tanpa roh Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih aku berdoa Tuhan Yesus. Perteguhkan. Biar Roh Kudus Tuhan ada dalam setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak kami akan pulang ke tempat ini. Kami siap menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, yuk kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kami. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kami. Biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita. Dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Jalani minggu depan dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari dengan keluarga. Shalom, sampai ketemu minggu depan.